menjalankan hidup kita, saudara, apapun yang kita mau bangun dalam hidup ini, bangunlah pondasi hidupmu dengan benar, yaitu persekutuan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan menyimpan dosa dari hari ke hari, saudara. Tiap-tiap hari kita harus membereskan hati kita. Itulah fondasi kita, hidup bebas dari dosa. Itulah fondasi dasar hidup kita. Dan firman Tuhan, saudara-saudara, harus kita mendahulukan firman Tuhan dari apapun. Karena apa? Takut akan Tuhan adalah akar dari segala pengetahuan, dikatakan. Jadi saudara-saudara, kalau saya mau bicara bisnis, saya selalu ujung-ujungnya ke Alkitab. Karena apa? Kalau saya nggak bicara Alkitab, saya nggak confident tuh. Saya nggak punya confident di mana-mana. Saya nggak punya rasa percaya diri di teori-teori dunia ini, saudara-saudara. Karena apa? Kalau nggak ada punya dasar Alkitabnya, maka itu saya seolah-olah membangun suatu bangunan di atas fondasi yang rapuh, yang runtuh, saudara-saudara. Makanya gereja, kekristenan, banyak kekristenan kalau kita melayani, kalau kita membangun gereja, tapi kita tidak mengerti dasar fondasi dari gereja yang sebenarnya apa, dasar alkitabiannya apa, kita berusaha untuk membangun setinggi-tinggi, sebesar-besarnya, makin tinggi, makin runtuh ujung-ujungnya, saudara-saudara. Oleh karena itu lebih baik, saudara, ini adalah merupakan tahun riset, tahun di mana Tuhan meletakkan kembali dasar fondasi gereja kita sebagai umat, saudara. Dan ini juga untuk hidup kita pribadi, dasar fondasi dari keluarga, dasar iman dari rumah tangga, dasar iman dari kepemimpinan itu adanya di rumah. Dasar daripada penyembahan kita kepada Tuhan dimulai juga dari rumah, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ini sedang riset dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini adalah waktunya untuk kita meriset hidup kita kembali, membangun dasar fondasi yang kokoh, yang kuat, sehingga apapun yang kita kerjakan ketika saudara-saudara, ketika kita keluar dari masa coronavirus ini, saudara-saudara, saudara akan menjadi orang-orang yang baru. Saudara bercahaya, menjadi orang yang memiliki pikiran yang baru, saudara-saudara, visi yang baru, yang lebih nyambung dengan Tuhan, yang lebih mengena dengan hati Tuhan, saudara-saudara, dan yang lebih efektif lagi. Jadi saudara-saudara, kembali lagi, saudara, ada sesuatu yang Tuhan kasih kepada saya untuk disampaikan kepada anak-anak Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan katakan tahun 2007. Tahun 2007 Tuhan mengatakan, Hana katakan kepada umatku, simpan biji-bijian, simpan benih, saudara, benih sayur-sayuran, benih makanan, benih makanan, saudara, apapun itu, benih buah dan sebagainya. Dan ini, saudara, serius, saya mengatakan serius. Kenapa? Akan ada waktunya, saudara-saudara, engkau mungkin tidak akan menemukan biji-bijian itu lagi. Karena apa? Sistem antikris, ya saudara-saudara, mereka mengontrol makanan, suplai makanan, saudara-saudara. Makanya kalau saudara lihat agriculture sekarang itu semuanya dikuasai oleh Monsanto. Itu perusahaan-perusahaan besar di dunia, saudara, yang menguasai berbagai macam tanaman, termasuk jagung, termasuk sayur-sayuran. Semuanya itu dimodifikasi, saudara-saudara. Benih-benih tumbuh-tumbuhan, benih-benih makanan, sayuran, buah itu, saudara, telah dimodifikasi, diolah, saudara, sehingga mematikan benih aslinya. Dan mereka cuma menjual, saudara, mungkin kayak di cloning begitu, mungkin ya, di cloning, saudara-saudara. Nah, kalau di cloning kan itu, saudara-saudara, dia bukan dari aslinya, toh begitu. Jadi saudara, banyak makanan-makanan yang saat ini kita makan itu bukan merupakan benih daripada asli, tapi hasil cloning, dan itu tidak sehat buat tubuh kita, saudara-saudara. Dan makanya Tuhan katakan kepada umatku, belajar untuk menanam makanannya sendiri. Sampai saat itu, saudara-saudara, ketika saya dengar itu, saya waktu di Indonesia dulu tidak bisa bercocok tanam, semuanya mati semua. Karena saya tinggal di kota, nggak pernah tinggal di desa. Saya cuma nanam-nanam di pot. Saudara-saudara, saya berusaha untuk nanam tapi tidak terjadi. Nah, ketika saya sudah dengar nubuatan daripada Tuhan di Ohio tahun 2007, sekitar 13 apa 15 tahun yang lalu, saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, kalau Tuhan bilang kami harus belajar bercocok tanam, saya akan lakukan. Tapi Tuhan harus mengajarkan saya bagaimana saya melakukannya. Tuhan harus berkati tangan saya, Tuhan, supaya saya bisa mengerjakan yang kalau saya bilang ke orang, saya sendiri nggak melakukannya, untuk apa, saudara? Tuhan, saya bilang, jadi saudara, seorang nabi kalau dia dikasih tahu Tuhan, dia harus melakukannya lebih dahulu, saudara-saudara.
karena dia sudah ngalamin firman Tuhan itu sendiri. Jadi saudara, ketika saya tinggal di Ohio bersama dengan suami saya, waktu itu dia jadi ngambil MBA-nya, sekolah Master of Art-nya, Master Business-nya. Saudara-saudara, saya ada tanah sekitar ke depannya mungkin 2 meter, dan dikeliling rumah saya, di kiri kanan bentuk letter L gitu ya saudara. Dan saya mulai cangkulin saudara-saudara, mulai dengan iman, Tuhan berkati tangan saya mulai mencangkuli, saya mulai digembur-gemburkan gitu ya saudara-saudara. Dan saya sampai kerja, saya semangat sekali saudara, saya kerja sampai malam-malam, sampai jam 12 malam saudara-saudara. Saya masih di kebun kecil saya nanam kacang panjang, saya nanam buncis, saya nanam tomat, saya nanam zucchini, saya nanam cabai, saya nanam macam-macam sayur saudara-saudara. Dan saya bukan petani, tapi Tuhan kasih saya kayak semacam inspirasi ilmu gitu. Jadi saudara-saudara, saya terlalu percaya kalau kita menanya Tuhan, kalau kita saudara-saudara melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan akan berkati kita, memberikan kita inspirasi. Lagi-lagi ingat, kita ini kepala bukan ekor saudara-saudara. Tuhan akan kita ini punya pikiran Kristus. Jadi kita akan berpikir seperti Kristus, kita akan merasa seperti Kristus, kita akan memerintah seperti Kristus. Tuhan sanggup memberikan kita ide-ide yang supernatural saudara-saudara, ide-ide yang luar biasa saudara-saudara. Ya nih, ini anak saya mau. Not now, darling. Because my packages are coming today, and maybe if I put it in, it'll come. Can you do it later? Okay, let's go ahead. Later, okay? Okay. Anak saya, saudara-saudara. Sampai di mana ya tadi? Nah, saudara, akhirnya saudara, saya bikin indah-indah talinya kemana-mana, menjulang-julang saudara di dinding-dinding rumah saya. Dan ketika masanya berbuah saudara, aduh indah sekali loh saudara-saudara. Sampai itu dulu saya belajarnya itu dari orang Taiwan saudara-saudara. Nah saudara-saudara, dan kami tuh tinggal di tempat perumahan para mahasiswa-mahasiswa yang penduduknya itu terdiri daripada mahasiswa-mahasiswa internasional. Jadi banyak keluarga-keluarga internasional dari berbagai dunia tinggal di wilayah kompleks saya itu. Dan saya menjadi nanti deh saya ceritakan. Tapi saudara, saya punya banyak hubungan dengan orang-orang internasional. Nah termasuk teman saya dari Taiwan, orang China. Orang Taiwan tuh pintar bercocok tanam saudara-saudara. Saya pikir saya belajar dari mereka. Jadi saudara-saudara, saya belajar bercocok tanam dari orang Taiwan itu. Tapi saudara-saudara, saya banyak melakukannya sendiri begitu. Tanya Tuhan, berdoa, cakap-cakap, ngomong-ngomong saudara, sambil ini Tuhan berkati ya Tuhan. Saya tumpangin tangan saudara-saudara, itu kebun-kebun saya tiap malam. Berkati ya Tuhan, biarlah berbuahlah Engkau. Soalnya saya paling suka berdoa saudara. Karena saya ingat waktu di Jakarta, dulu saya tinggal di kos itu punya jambunya itu saudara lebat sekali. Tapi saudara, jambunya itu di dalam itu semuanya isinya ulat. Udah lapar-lapar gitu ya saudara. Saya sudah laparnya pulang dari sekolah, jambunya banyak, saya ambil kuning-kuning, begitu dibuka dimakan isinya ulat semua. Semuanya isinya, tidak ada satu yang tidak ada isi ulatnya saudara-saudara, cacing-cacing di dalamnya. Saya ingat firman Tuhan Yesus, saya kesal sekali saudara-saudara. Karena saya pikir ini buah jambu ini udah banyak buahnya tapi juga nggak berbuah-buah, apa gunanya di sini? Saya kesal dan marah saudara-saudara. Saya ngerti sekali kenapa Tuhan Yesus ketika dia lagi lapar, dia bersama-sama dengan muridnya, dia melewati pohon ara, saudara-saudara. Dia mau ngambil itu pohon ara. Tahu-tahu pohon aranya nggak ada buahnya. Tuhan Yesus marah. Lalu apa yang dia lakukan? Dia kutuk. Dia bilang, biarlah engkau orang tidak pernah makan buahmu lagi. Jadi Tuhan Yesus mengutuk itu buah. Mengertilah saya saudara. Nah pada waktu itu saya sudah saking kesalnya sama itu jambu gitu ya. Tapi saya pikir daripada saya kutuk, mendingan saya berkati gitu kan. Saya doakan jambunya. Tuhan berkati jambu ini Tuhan. Aku cabut segala kutuk-kutuknya dari tanah ini. Aku cabut segala kutuk-kutuk, ulat-ulat, apapun itu Tuhan. Racun-racun, semuanya saya cabutin saudara-saudara lewat doa saudara-saudara. Nggak lama, mungkin 1 minggu setelah itu, mingguan setelah itu saudara-saudara, jambunya habis saudara. Jambunya saudara habis, ulat-ulatnya. Jambunya bisa dimakan lagi saudara-saudara. Nah dari situlah, dari pengalaman itulah saya bersemangat sekali mendoakan saudara tumbuh-tumbuhan saudara, karena tidak ada yang mustahil.
Saya paling suka berdoa buat tanaman-tanaman, agriculture gitu ya, petani-petani begitu. Karena saya terlalu percaya Tuhan itu berkuasa mendengarkan. Ingatkan Nabi Elia ketika hujan tidak datang 3,5 tahun, terjadi kekeringan di daerah dia, saudara. Akhirnya dia berdoa lagi, saudara-saudara, Tuhan kirimkan hujan. Amin. Kita punya kuasa untuk menurunkan hujan, untuk menahan hujan. Itulah kuasa kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama kalau sudah dikasih Tuhan karunia kenabian, saudara. Kita bisa punya karunia-karunia yang seperti itu. Amin, saudara. Karunia apa tuh? Ya itulah yang membuat sesuatu menjadi tidak mungkin. Jadi saudara, setelah itu setelah mungkin sekitar 2 atau 3 bulan, tanaman saya semuanya tumbuh. Tomat tumbuh subur banyak, saudara-saudara. Dan juga cabai-cabai tumbuh, kacang panjang tumbuh, buncis-buncis tumbuh, zucchini tumbuh, tomat tumbuh, berlimpah ruah sampai saudara. Saya nggak bisa makan sendiri, saya bagi-bagi ke tetangga. Oh, saya ingat Tuhan bilang kan begini. Yang kedua, katakan kepada umatku, saudara-saudara, satu, simpan biji-bijian. Yang kedua, belajar bercocok tanam. Itu yang kedua, saudara-saudara. Nah, ya, belajar bagaimana menumbuhkan makanannya sendiri. Jadi saudara-saudara yang tinggal di kota, saudara-saudara, ambil pot-pot ya, pot-pot seperti ini, hitam-hitam seperti ini. Saudara, ini tumbuhan ini 1 bulan yang lalu saya beli bunga-bunga. Nah, bunga-bunganya saya beli, saya research gitu ya, mana bunga-bunga yang bisa dimakan, saudara. Jadi saya juga pengetahuannya jadi bertambah juga. Nah, beli pot-pot seperti ini yang di rumah ya. Kalau yang tinggal di kota, di apartemen atau di mana, taruh di teras, saudara-saudara. Belajar coba. Nah, nanti kalau ada duit, saudara-saudara boleh cari tanah, cari rumah, cari tanah, supaya kalau saudara-saudara ketika masa kesusahan terjadi, karena saya terlalu percaya ini chip ini dengan adanya coronavirus ini, sebenarnya ini juga, ingat saudara, ketika Tuhan sedang bekerja ya dengan luar biasa melakukan tugasnya, iblis juga ikut kerja berat, saudara. Iblis juga ikut menyusup saudara-saudara dengan ini. Jadi kalau saya sudah melihat nih, kenapa harus semuanya serba online? Karena kenapa semua serba online? Ya karena dari orang-orang elit, dari para New World Order ya, pemimpin dunia ini yang akan memproklamasikan Mesias palsu, saudara-saudara, yang sekarang ini lagi dipersiapkan. Makanya semuanya orang disuruh online. Kenapa? Karena orang yang semua online, mereka punya datanya. Jadi saudara, tapi kita nggak perlu takut, saudara-saudara. Kenapa? Biar bagaimanapun kita akan menjadi target. Biar bagaimanapun kita anak-anak Tuhan akan menjadi bagian daripada di tengah-tengah dunia ini, apapun yang iblis sedang lakukan, saudara-saudara. Saya sendiri merasa saya ini seringkali disadap ya, telepon saya sama pemerintahan, karena dia pikir kenapa ini orang yang satu ini bicara itu soal pemerintahan, soal rahasia-rahasia. Karena apa? Saya sedang sharing dengan seseorang tentang rahasia-rahasia di negeri, tentang apa ya, rahasia yang Tuhan tunjukkan gitu loh. Nah, saudara, belajar bercocok tanam seperti ini, saudara-saudara. Saudara, ini pot-pot ini, saudara, saya dapatnya itu. Nah, ini pot-pot ini, saudara tahu nggak pot-pot ini? Itu banyak di dalam basement saya juga masih banyak, saudara-saudara. Itu potnya saya dapat dari sini loh, saudara. Nah, ini dulu beberapa bulan yang lalu ketahuan bahwa ada penanaman marijuana, saudara. Tempat di mana pemilik rumahnya tidak ada yang tahu, saya pun tidak tahu karena ditutup terus, saudara. Ternyata ketika digobrak sama polisi, isi di dalam rumah ini, saudara-saudara, adalah tumbuh-tumbuhan marijuana, ganja, saudara, di dalamnya. Wow, menjadi spektakuler, saudara-saudara, pada waktu itu. Dan saya menjadi sumber informasi daripada polisi di setempat. Karena apa? Saya kenal orangnya. Saya kenal orangnya karena waktu saya baru-baru tinggal di sini, namanya James, orang dari Vietnam, saudara-saudara. Saya sering menjangkau, ingat kan, penjangkauan tetangga, saudara-saudara. Jadi saya sering undang dia ke rumah untuk ikut ibadah atau lagi Natal gitu. Dia bilang tidak. Beberapa bulan kemudian saya nggak pernah dia lihat di rumah lagi. Saya pikir dia sudah mati di dalam gitu. Tapi nggak ada cium bau bangke gitu ya. Tahu-tahu satu hari yang punya rumah bawa polisi gitu, dibongkar-bongkar, ternyata di rumahnya ditemukan ganja. Nah, saudara, akibatnya semua rumahnya dibongkar isinya, dan barang-barang ganjanya, daun-daun keringnya. Dan ya ini pot-potnya, saudara, saya banyak sekali dapat pot karena dibuang-buang. Saya minta dikasih sama yang punya rumah, saudara. Dan kalau
saya mau pakai itu untuk menanam nanti di tempat rumah yang baru, saudara-saudara. Tapi punya recheck ternyata yang punya rumah itu yang nanam ganjanya itu di penjara. Saya cari-cari, saudara, saya lihat barang-barangnya ya dibuang-buang di tempat itu. Ini cerita sedikit nih ya, saudara, suka duka punya tetangga, saudara-saudara, yang jadi penanam ganja di dalam rumahnya. Saya lihat, saudara, ada foto-foto anak-anaknya, kan dibuang semua tuh, dibuangin semua sama polisi, tidak ada satupun, termasuk pakaian, baju-baju, semuanya, saudara-saudara. Dan akhirnya mahal-mahal lagi, saudara, yang itu sepatu itu bisa harga 3 juta, ada 4 juta. Nah, saya bongkar-bongkar, pas saya lihat-lihat, saudara, ada foto, ada paspor, ada foto anaknya. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan hati saya, saudara, untuk Hana simpan semua berkas-berkasnya dia. Saya mulai berpikir, saya ingat firman Tuhan yang berkata, do to others as you want them to do to you. Lakukanlah kepada orang lain sebagaimana engkau mau orang lain lakukan kepadamu. Right? Saya berpikir, Tuhan, bagaimana rasanya ya kalau saya jadi orang itu, si James, namanya James. James itu bukan orang percaya Tuhan, tapi saya beritakan Injil ke dia. James, namamu itu James itu apa ya di dalam bahasa Indonesia? James, kitab James. Itu loh salah satu buku kitab Alkitab, saudara-saudara. Saya bilang namamu itu nama Alkitab, Tuhan punya panggilan dalam hidupmu, saudara. Jadi karena saya punya hati untuk melayani beliau, saudara-saudara, saya simpan semuanya, berkas-berkasnya, paspornya, berkas-berkas utang, apa segala semuanya, foto-foto anak-anaknya, saudara-saudara, semuanya saya simpan, saya taruh di basement saya, karena Roh Kudus bilang simpan dan kamu jenguk dia di penjara. Akhirnya beberapa hari kemudian saya lihat gitu ya, dia di penjara di mana, saya tahu dia ada di penjara mana. Saya bilang, Tuhan, satu saat kami akan mengunjungin dia, kita akan simpan baju-baju dia sebagian, sepatu-sepatu dia kita simpan sebagian di rumah, saudara-saudara. Dan Tuhan taruh di hati saya untuk mengunjungin dia, memberitakan Injil kepada beliau di penjara. Nah, berhubung karena coronavirus nggak boleh berkunjung ke penjara, jadi saudara-saudara, saya sedang menantikan, saudara-saudara, waktu Tuhan. Tolong doakan ya saudara-saudara, namanya James Nguyen. Jadi saudara, mari kita bekerja bersama-sama, menuai jiwa bersama-sama, amin. Karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan, saudara-saudara. Jadi inilah suka duka saya. Jadi saudara-saudara, saya yang ketiga, jadi saudara di rumah harus ya belajar tanam tanaman di rumah. Karena saya sudah dapat mimpi berkali-kali ini di Indonesia. Saya lihat ya di Indonesia itu. Dan ini bukan cuma di Indonesia saja, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang lainnya, bahkan orang ibu-ibu biasa, pendoa-pendoa, nabi-nabi yang lain juga, mereka sudah melihat terjadi yang namanya pengepungan di anak-anak Tuhan. Jadi saya lihat saudara-saudara itu di ladang-ladang itu tidak menghasilkan. Saya lihat ladang-ladang itu hasilnya kecil-kecil, sedikit-sedikit, hampir kayak musim kemarau begitu loh, saudara-saudara. Jadi akan ada waktunya di mana terjadi musim kemarau yang hebat, di mana saya tidak tahu bagaimana musim kemarau yang hebat itu, saudara-saudara. Tapi yang saya lihat di dalam penglihatan saya, yang mimpi saya yang sebelumnya, itu orang-orang pada nggak bisa makan dari tanah tersebut karena tanahnya tidak subur dan tanahnya seperti kayak kering gitu, tidak ada hasil buahnya. Dan setelah itu saya mimpi lagi, saya melihat grup orang-orang Kristen yang ada di hutan-hutan. Mereka jadi kayak melarikan diri ke hutan-hutan, saudara-saudara. Tapi karena ya ini grup-grup antikris ini, atau yang saya perhatikan di situ adalah kelompok Muslim ekstremis, saudara-saudara. Tolong ya, ini jangan dibagikan ke yang lain, bagikan ke anak-anak Tuhan saja supaya tidak ada terjadi provokasi. Makanya seringkali saudara-saudara, saya sebenarnya nggak kasih nubuatan, walaupun saya sudah jadi nabi lama, saya jarang sekali membuat nubuatan saya itu di online gitu ya, atau di internet, karena saya mau agar firman itu terjadi, disampaikan kepada anak-anak Tuhan, begitu loh, supaya iblis tuh nggak campur gitu, interfere gitu loh. Jadi saudara, saya melihat di Indonesia terjadi yang namanya penganiayaan. Saya melihat grup-grup ekstremis itu mengepung kayak semacam satu perkampungan.
mengepung perkampungan. Jadi orang-orang Kristen tuh lari-lari gitu loh ke dalamnya, lari-lari ke dalam tengah-tengah hutan. Tapi di atas di luar mereka itu, saudara, ini kan misal grup ini anak-anak Tuhan nih, ini hutan nih sekitarnya. Tapi kan radius anak-anak Tuhan ini tuh di luar mereka, di luar radius mereka itu sudah terkepung gitu loh. Jadi kemanapun mereka pergi, radius pengepung mereka tuh lebih besar. Begitu loh saudara, kita tinggal di situ-situ juga. Tapi saudara-saudara, biar bagaimanapun saudara-saudara, memang kita itu di zaman kesusahan. Kita itu jangan nunggu diangkat-angkat dulu baru. Makanya banyak gereja Tuhan disesatkan karena mereka berpikir begini, kita tidak akan mengalami yang namanya zaman kesusahan atau penganiayaan atau zaman antikris. Tidak, sebenarnya ini kita sudah di zaman antikris, saudara-saudara. Ketika saudara lihat nggak, itu seperti di Wahyu, di mana kepala-kepala dipenggal, saudara. Itu terjadi di Mesir beberapa tahun yang lalu. Cuma di dalam beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, ketika Mesir terjadi pergolakan, saudara, orang-orang Kristen itu kepalanya itu dipotong, saudara, ditaruh di tiang-tiang jalan. Ditaruhkan di jalan-jalan, saudara pasti tahu itu kan. Jadi saudara, kita ini sudah memang benar-benar mengalami zaman penganiayaan. Jangan mimpi saudara pikir diangkat Tuhan dulu baru ngalami. Makanya sekarang ini kalau saudara imanmu nggak kuat, kalau saudara imanmu tidak engkau tempa di dalam betul-betul penyembahan yang benar dengan Tuhan, mungkin engkau tidak sadar kalau kita ini sedang dalam kesusahan dan engkau berleha-leha tidak mencari Tuhan, tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh cari isi hatinya Tuhan, maka saudara-saudara bisa kehilangan kabar dari surga, saudara-saudara. Orang lain tiba-tiba, saudara-saudara, datang Tuhan. Karena saya sudah mimpi, saudara, Tuhan itu sudah dekat sekali, sudah dekat. Dalam mimpi itu saya katakan malam ini juga, mimpi lagi, saudara. Malam ini. Jadi tonight, the word kata malam ini itu selalu saya katakan di mulut saya. Artinya malam ini, bahkan tidak ada hari esok lagi, saudara-saudara. Waktunya sudah semakin dekat. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan satu hari adalah 1000 tahun adalah seperti satu hari di hadapan Tuhan. Berarti kalau malam hari ini itu nggak nyampe dalam satu hari lagi, saudara-saudara. Begitu cepatnya, saudara-saudara. Jadi saya terlalu percaya kalau ini kuasa dunia sudah sampai ke Cina, saudara-saudara. Tapi Cina itu mesti digoncangkan Tuhan dulu. Jadi ayo fokus lagi, saudara-saudara. Nanti terlalu banyak nanti nyambung kemana soal Cina nanti deh. Nah, mari yang keempat, belajar bercocok, simpan biji-bijian, belajar bercocok tanam, saudara. Dan yang ketiga, jangan menyimpan uang semuanya di bank. Ini Tuhan tuh peduli loh hal-hal yang begini. Saudara-saudara, jangan menyimpan semua uang di bank, tapi usahakan ada pegang di tangan cash. Saudara-saudara, saudara berdoa sama Tuhan, gitu ya. Bagaimana caranya? Di mana nyimpannya? Bagaimana gitu ya. Makanya sekarang itu doa kita sama Tuhan tuh harus minta Tuhan. Kalau saya doanya itu Tuhan kirim, Engkau adalah memang doa kita untuk melindungi rumah kita, doa kita untuk melindungi keluarga kita memang harus serba ekstrim, harus serba supernatural, saudara-saudara. Karena apa? Kalau kita doanya nggak biasa-biasa, saudara-saudara, kalau doa kita biasa-biasa, saudara, kayaknya gitu iblisnya juga kurang apa ya, nggak takut gitu sama kita. Jadi kita harus bisa menakutkan iblis, saudara, dengan iman kita, dengan doa kita yang betul-betul tuh, saudara, tadi itu mengusir setan, menginjak ular dan kalajengking. Doa kita, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan nanti akan tuntun kepada saudara bagaimana caranya berdoa buat perlindungan rumah, karena saat ini banyak juga kejahatan terjadi di mana-mana, saudara. Nah, yang keempat, Tuhan bilang kepada umat Tuhan, simpan, saudara, di dalam currency emas. Jadi jangan semuanya tuh di bank semuanya, tapi harus juga simpan currency di emas. Apa itu emas koin atau emas apa, saudara tahulah ya. Saya bukan orang kaya, jadi kalau saya nggak punya emas, saudara-saudara, saya jadi nggak nyimpan. Jadi jangan datang ke rumah saya untuk cari emas atau cari uang, karena saya bukan bukan businessman, tapi
Saudara, saya hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Tapi bagi saudara-saudara yang saudara dipercayakan Tuhan dengan banyak, dipercayakan Tuhan dengan untuk berbisnis, dipercayakan Tuhan dengan memiliki banyak, saudara-saudara. Nah, saya ini yang saya bisa encourage bagi saudara-saudara yang memiliki lebih. Bagi saudara-saudara yang dipercayakan banyak dengan Tuhan dengan harta duniawi. Saudara, mulai sekarang bangunlah lumbung-lumbung Yusuf. Kekayaan saudara harus menjadi berkat buat anak-anak Tuhan, untuk melindungi anak-anak Tuhan pada masa-masa kesusahan ekonomi terjadi, saudara-saudara. Bagi saudara-saudara yang punya banyak tanah, mulai bercocok tanam, saudara-saudara, mulai dedikasikan untuk pelayanan untuk Tuhan. Bercocok tanam, mulai pakai itu tanah, saudara-saudara. Bagi penduduk setempat atau penduduk jemaat-jemaat gereja, biarkan jemaat saudara punya tanah, biarkan jemaat gereja pakai itu, saudara-saudara, untuk bercocok tanam. Kalau di Amerika begini yang mereka lakukan, saudara, yang kami lakukan, ada yang namanya kebun bersama. Kebun bersama itu semua orang di daerah tersebut boleh datang. Mereka dikasih tanah gitu ya, mereka bikin petak-petak sendiri, dan mereka misalnya satu orang tanam cabai, nah satu orang yang lain tanam bayam, satu orang yang lain tanam sayur kangkung gitu ya. Nah pada waktu panen, saudara-saudara, para pekebun tersebut saling membagikan, saudara-saudara. Jadi barter, saudara-saudara, saling barter, trading gitu ya. Jadi nggak lagi pakai uang, tapi justru yang punya cabai bertukar dengan yang punya sayur pahit atau sayur kangkung, yang punya kentang bertukar dengan tukang cabai, saudara-saudara. Nah, ekonomi anak-anak Tuhan harus seperti ini ketika terjadi zaman kesusahan, apalagi untuk di Indonesia. Kesusahan itu, ini gelombang coronavirus ini. Kalau ada orang bilang, oh selesai nanti setelah Paskah, setelah ini, saya bilang tidak. Saudara, akan ada terjadi lagi gelombang. Karena saya sudah tanya sama Tuhan berapa lama ini coronavirus ini di Cina. Tuhan bilang mulai Januari itu, saudara-saudara, ini akan terjadi sampai gelombangnya itu 1 tahun dan 2 tahun. Jadi sekitar 2 tahun gelombang itu masih ada. Apakah itu gelombang coronavirus lagi, atau gelombang penyakit yang lebih parah lagi, seperti kata hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya tidak tahu, saudara-saudara, tapi yang jelas itu 2 tahun. Jadi saudara-saudara, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu, jangan komplain, nggak perlu marah-marah sama pemerintah, karena semuanya ini ada di dalam kuasa dan rencana Tuhan. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mencari kehendak Tuhan dan mencari kesempatan, rebut kesempatan yang ada untuk kerajaan Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya tanah di kampung, saudara-saudara, diolah ya. Jangan dibiarkan mati begitu saja. Mulai dari sekarang simpan biji-bijian tersebut. Tapi biji yang asli, jangan yang GMO. Jangan yang dimodified, karena biji yang dimodified itu nggak bisa kalau dia sudah misalnya berbuah nih. Kentang, kita tanam kentangnya gitu ya, itu cuma sekali, saudara. Begitu dia berbuah, kita harus bergantung beli benih lagi. Nah ini nih zaman antikris ini yang dikerjakannya. Mereka tuh menguasai makanan. Makanya kalau saudara anak-anak Tuhan yang mau dipakai Tuhan, saudara, orang Kristen diberkati Tuhan dengan bisnis, dengan kekayaan sebagainya, mulai dedikasikan kekayaanmu untuk kerajaan Allah, untuk pemeliharaan umat seperti Yusuf, saudara. Lumbung-lumbung Yusuf, berkat itu jangan dimakan dan jangan memperkaya manusia, saudara-saudara. Nah saya himbau kepada gereja-gereja besar, saudara-saudara, kalau saudara dipercayakan Tuhan dengan jemaat yang besar, perpuluhan yang besar, jangan cuma sewa gedung, sewa gedung dan memperkaya dunia. Tapi justru saudara-saudara, itu kan berkat-berkat dari jemaat, itu kan miliknya jemaat, itu kan dari jemaat, oleh jemaat, milik jemaat, untuk jemaat, saudara-saudara. Dan memberkati tetangga, memberkati untuk dipakai duitnya untuk penginjilan. Jangan cuma buat dipakai memperkaya pendeta dan keluarganya. Jangan cuma dipakai untuk menyibukkan kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Saudara-saudara, penyembahan itu tidak sesusah itu, saudara-saudara. Jadi saya encourage bagi gereja-gereja besar, pakailah berkat jasmani, keuangan. Firman Tuhan berkata di dalam Alkitab, mamon, jadilah seperti hamba yang tidak setia itu di dalam mengerjakan mamonnya. Jadi saudara-saudara, kita harus pakai mamon untuk saudara membangun sahabat dengan dunia.
Saudara-saudara, supaya apa? Untuk kita bisa didikan kerajaan Allah. Jadi saudara, kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita diberkati Tuhan dengan harta kekayaan, kita pakailah harta kekayaan dunia ini, mamon ini, untuk menginvest buat kerajaan Allah, membangun satu hubungan dengan orang dunia dengan kekayaan tersebut. Karena itu yang Tuhan katakan prinsipnya. Jadi saudara, kita harus bijak bagaimana mengolah financial, keuangan kita, saudara-saudara. Jadi saudara, sekali lagi, gereja jangan cuma muter-muter di gedung, biaya gedung, acara, tapi hasilnya enggak menggigit. Saudara-saudara, gereja itu sebenarnya tugasnya memelihara fakir janda, fakir miskin.